Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallahu wa huwa mudhayya'un lis-shalah." Barang siapa yang kelak berjumpa, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia itu meninggalkan salat-salatnya semasa di dunia, banyak salat yang dia tinggalkan. Lam ya'ba Allahu bi syai'in min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan yang lainnya itu tidak akan diberikan imbalan sama Allah. Karena apa? Salat yang merupakan tolak ukurnya ini yang menjadi hati. Kalau baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Kalau rusak, seluruh amalnya akan menjadi rusak. Datang kepada Allah bawa banyak amal hasanat, tapi nggak bawa sholat, sholatnya nggak dikerjakan. Nah ini hati-hati. Kita aja sebagai manusia kan kadang seperti itu. Ada orang sama kita mungkin ada perbuatan-perbuatan baik yang kecil-kecil, tapi saking banyaknya perbuatan maksiat yang dia lakukan besar, tiap hari nyakitin kita. Ini orang permisalan pernah bunuh keluarga kita, pernah ngerampok rumah kita. Jadi pernahnya ini semua yang besar-besar. Tapi dia juga punya kebaikan, tapi kecil-kecil, tidak kelihatan akhirnya kebaikannya, ketutupan dengan kejahatannya. Nah kalau ada orang punya amal hasanah, namun dia ninggalkan sholat, sholat ini kan tolak ukurnya. Yang ditanya sama Allah pertama kali ketika kita wafat, sholat. Sholat yang menjadi tiang daripada agama. Dan terkadang orang ini nggak bisa berbuat baik kalau dia ninggalkan sholatnya. Bisa jadi perbuatan baiknya bukan lillahi ta'ala, bisa jadi perbuatan baiknya ada embel-embelnya, karena haknya Allah tidak dia tunaikan. Maka jangan sampai kita banyak berbuat baik tapi malah ninggalkan sholat. Kewajiban itu kan ibarat kita pakai celana. Amalan sunnah ibarat sabuknya, memperkuat daripada celana kita supaya tidak melotrok lah. Nah tapi ada orang yang malah amal sunnahnya lempeng, sholatnya yang merupakan celananya nggak pernah digubris. Jadi dia nggak pernah pakai celana tapi sabukan terus. Nah kan lucu. Kalau celananya nggak ada, fungsi sabuk nggak ada manfaatnya kau pakai sabuk kau nggak punya celana. Tapi ketika engkau pakai celana, supaya amal wajib ini yang diibaratkan seperti celana tadi, celananya nggak melotrok, amalan yang kau kerjakan ini nggak hilang, istiqomah kau butuh perekat, apa sunnah-sunnahnya kau kerjakan. Nah kalau wajibnya ditinggal, sunnahnya malah dikerjakan. Nah ini lucu. Ibarat dia pakai sabuk tapi nggak pakai celana, mau dikencengin sampai perutnya nekuk jadi huruf apa? Jadi huruf U, nggak ada manfaatnya. Yang ada keluar diketawain. Tapi kalau ada orang keluar pakai celana nggak pakai sabuk, nggak ada yang ketawa. Tapi coba orang keluar pakai sabuk nggak pakai celana. Nah, ini tidak menempatkan pada tempatnya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan perbuatan baik daripada sunnah, tapi malah sholat atau kewajiban-kewajiban yang lain kita mudhayya. Bukan nggak ada manfaatnya. Orang beramal tuh pasti ada ganjarannya. Tapi jangan sampai kita salah menempatkan. Yang wajib harus kita terapkan pada diri kita, jangan sampai kita tinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang daripada agama. Faman tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa yang meninggalkan, tidak mengerjakan, sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya. Rukun Islam diibaratkan sebagai tiang. Salat puncaknya tiang. Nah kalau ada rumah, tiangnya kita robohkan, bangunannya akan roboh. Iman kita akan hilang, tauhid kita akan hilang. Karena apa? Tiang-tiangnya tadi kita robohkan. Nah sholat ini adalah bagian. Galallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah sebuah kewajiban. Sholat yang mana? Sholat yang telah ditentukan waktunya. Sholat 5 waktu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsa salawat. Ada 5 sholat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Faman jaa bihinna wa lam yudhayyi minhunna syai'an, dan barang siapa yang kelak datang di hari kiamat dengan sholatnya, jadi dia meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan sholat-sholat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan karena takut mengurangi haknya sholat. Ini kan perintah, hak yang harus kita tunaikan. Barang siapa yang datang di hari kiamat dengan membawa sholat-sholatnya, tidak meninggalkan sholat-sholatnya,
maka saat itu dia mendapatkan perjanjian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau hidupnya di dunia tidak pernah meninggalkan sholat, perintahnya sholat selalu dikerjakan, berarti saat itu dia punya ahad, perjanjian yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan perintahnya Allah dari. Apa perjanjiannya? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahadun. Dan barang siapa yang kelak datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tapi nggak bawa sholat, jadi selama di dunia ninggalkan sholat, maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala nggak bawa perjanjian, insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak orang itu akan diazab oleh Allah, disiksa atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahnya Allah dikerjakan, maka saat itu ada perjanjian antara Allah dengan dirinya. Dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meremehkan, menganggap perbuatan dosa ini, padahal perbuatan dosa itu kan datangkan murkanya Allah. Kita ini kan selalu jaga supaya orang tua kita nggak marah sama kita. Kita selalu jaga supaya istri kita nggak marah sama kita. Orang-orang yang kita cintai nggak marah sama kita. Nah kok sama Allah kita nggak pernah jaga. Nah kalau kita berbuat dosa kan kita datangkan murkanya Allah. Kalau yang murka Allah Subhanahu wa taala binasa kita. Tanda cinta itu kan selalu bagaimana caranya berusaha supaya yang kita cintai itu nggak marah, nggak murka, nggak benci, yang ada bahagia. Kalau kita benar-benar cinta sama Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita jaga diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang mendatangkan kemurkaan atau kebenciannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai para wali-walinya Allah itu kok berbuat makruh, mubah saja kadang ditinggalkan kok. Apalagi makruh, mubah. Makruh ini kan kalau kau tinggalkan lebih baik dapat pahala, kalau kau kerjakan kau tidak dosa. Apalagi makruh, mubah yang nggak ada manfaatnya beliau tinggalkan. Maunya selalu dalam keadaan kondisi, kalau tidak dalam kewajiban ya kesunahan. Yang mubah ditinggalkan. Buat apa saya ngerjakan sesuatu yang kalau dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan nggak dapat apa-apa, buang waktu, doyak. Ya ada larangan dari syariat, tapi datangkan pahala nggak? Kalau tidak datangkan pahala saya nggak mau. Nah ini keadaan orang-orang soleh, betul-betul membuktikan cintanya kepada Allah, yang terkadang beristighfar atas perbuatan makruh yang mereka kerjakan. Makruh ini kan tidak datangkan dosa, hanya saja kalau kau tinggalkan dapat pahala, kalau kau kerjakan ini nggak disukai sama Allah Ta'ala tapi bukan dosa. Mereka kalau sampai berbuat makruh mereka beristighfar. Kita yang duduk sini pernah nggak istighfar dari perbuatan makruh? Dari dosa aja kadang lupa kok, apalagi dari yang makruh. Nah mereka yang mencintai Allah betul-betul menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak disukai atau bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya ayul a'mali afdal, amal apa yang paling mulia? Maka Nabi menjawab as-salatu limawaqitiha, salat tepat pada waktunya. Sholat di waktu-waktunya yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi itu amalan yang paling afdal. Datang waktu sholat, hayya ala shalah, langsung bergegas, gak pakai nunda. Kalau sholatnya di masjid lebih afdal, sholatnya berjamaah lebih afdal, karena gak ada yang bisa ngalahkan. Mau kita sholat di rumah, saya kalau sholat di rumah sendirian lebih khusyuk. Mana yang lebih afdal, di rumah sendiri khusyuk atau di masjid berjamaah? Tetap lebih afdal di masjid berjamaah. Gak ada yang bisa mengalahkan keutamaan berjamaah. Tafdhulu bisalatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah, lebih mulia daripada sholat sendiri 27 derajat. Jadi nggak ada ceritanya sholat sendiri itu lebih afdal buat kita sebagai laki-laki, kecuali dalam keadaan tertentu ya, kalau memang ada keadaan yang darurat menjadikan kita sholat sendiri. Tapi kalau kebiasaan sehari-hari layaknya, maka masjid berjamaah lebih afdal. Sampai dulu ada salah seorang soleh yang istiqomah, nggak mau meninggalkan sholat jamaah, sholatnya selalu berjamaah. Sampai pada suatu hari ketika datang waktu Isya, dia harusnya ke masjid mau jamaah, datang tamu dari luar kota. Nah bingung dia, mau ninggal tamunya nggak enak. Nabi merintahkan ikramul dhaif, tapi di satu sisi dia sudah istiqomah, nggak pernah ninggalkan sholat jamaah. Kebingungan, sampai akhirnya dia berpikir, lah tamu ini kan datangnya cuma kadang setahun sekali, nih orang datang dari jauh, nggak pantas kalau saya tinggal. Sedangkan sholat insya Allah kalau saya nggak dapat jamaah di sini, nanti insya Allah saya tetap bisa lakukan secara berjamaah.
Dan masih bisa di masjid, saya sholatnya di masjid, tinggal ajak orang saya bisa. Walaupun tetap tidak mendapat afdhaliyah seperti tepat pada waktunya. Akhirnya dia jamu tamu. Tamunya selesai nggak pulang-pulang rupanya nih, sampai jam 10, jam 11, jam 12 baru pulang. Nah jam 12 dia ribet mau cari makmum di mana. Tapi karena ini orang memang nggak mau melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan berjamaah, sampai jadikan dia keluar, dia lihat rumahnya tetangga satu persatu, dia tanya, kamu sudah sholat apa belum? Ayo kalau belum sholat jamaah sama saya. Ternyata rumahnya orang udah pada tidur semua. Yang masih bangun belum tidur, orangnya sudah sholat. Jadi dia bingung cari makmum, saking putus asanya, nggak mau kehilangan pahalanya sholat jamaah. Akhirnya dia kembali ke rumah, sholat isya 27 kali. Karena keutamaannya sholat jamaah kan lebih mulia daripada sholat sendiri 27 derajat. Akhirnya dia sholat isya 27 kali supaya nggak kehilangan keutamaannya sholat berjamaah. Sholat isya selesai, sholat lagi, diulang sampai 27 kali. Selesai sholat kesel, mau ngambil sholat isya 24 kali itu 4 rakaat kali 27 kali. Selesai sholat KO, dia tertidur. Ketika tidur ngimpi ada rombongan orang naik kudanya kuda jantan yang ngebutnya luar biasa. Kudanya dia paling kecil. Kemudian rombongan ini larinya ngebut, dia lari sekuat tenaga nggak bisa ngejar rombongan. Bahkan ngejar rombongan paling terakhir aja nggak bisa. Sampai dia berusaha. Ketika sudah mendekat, di rombongan yang cepat ini paling belakang noleh ke arahnya. Dia bilang apa? Sekuat apapun kau gak akan bisa dan gak akan mampu kau ini masuk ke dalam rombongan kami. Kami ini orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mau kau ulang sholatmu 27 atau 270 kali, gak akan menjadikan kudamu itu bisa masuk ke dalam rombongan ini. Maksudnya apa? Mau kau ulangi sholatmu 270 kali, tapi kau sendiri gak berjamaah, gak akan bisa mengalahkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi orang dulu, orang-orang soleh ketinggalan sholat berjamaah itu nangis. Kalau kita ketinggalan waktunya nangis aja enggak. Orang dulu ketinggalan sholat berjamaah nangis. Sayyidina Umar ini pernah selesai sholat zuhur mau ngecek kebunnya, harta satu-satunya ini. Habis ngecek kebun pulang ke Masjid Nabawi, sampai di Masjid Nabawi umat Islam sudah selesai sholat. Ketinggalan sholat berjamaah, bukan kehilangan waktu asar, nyampe jamaah sudah selesai. Kata Sayyidina Umar, apa saksikan wahai sahabat-sahabatku, ini kebun saya hari ini saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebun bikin saya terlambat sholat berjamaah. Ini kebun menghalangi saya untuk mendapatkan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak disuruh seperti Sayyidina Umar atau nggak mampu. Kita ini sering kalah sholat sama handphone, kalah sama handphone. Kita nyedekahkan handphone aja nggak sampai hati. Nih handphone bikin saya terlambat. Sini, nih ambil handphone buat kau. Gak bisa. Baru handphone aja gak bisa. Sayyidina Umar kebunnya disedekahkan karena menjadikan dia terlambat melaksanakan sholat. Karena ini orang sudah tahu bagaimana keutamaannya sholat. Ini orang sudah tahu mahalnya sholat, tahu bagaimana keutamaannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan sholat jamaah. Nah, kita nggak tahu. Mereka menangisi ketinggalannya, kita nggak pernah menangisin. Nah, ini sebetulnya orang-orang seperti ini kenapa bisa demikian? Jawabannya ada pada pembahasan kita yang lalu. Karena mereka membiasakan hati mereka ingat kepada Allah. Ketika hati itu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, hatinya hidup. Kalau hatinya hidup luar biasa. Takut sama Allah ya pasti, cinta sama Allah ya pasti, menganggap akhirat lebih mulia daripada dunia ya pasti. Karena apa? Hatinya hidup. Kalau kita hatinya yang masih setengah hidup, setengah mati, ibarat koneksi internet itu putus nyambung itu hati kita. Karena orang yang ingat kepada Allah itu kan pada hakikatnya memperkuat koneksinya dengan Allah Ta'ala. Semakin banyak dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat koneksinya. Semakin sering dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuat jaringan yang ada pada dirinya. Koneksinya kuat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau cari paket internet kan cari yang paketnya koneksinya paling kuat, paling banter. Supaya apa? Kalau kita butuh internet gampang, mau buka Google ya cepet bukanya, nggak pakai nunggu. Mau kirim message ya cepet nyampe nya. Tapi malah hubungan sama Allah kita nggak pernah perkuat koneksinya. Hubungan sama manusia kita cari internet yang koneksinya paling kuat. Ini hubungan sama manusia. Hubungan sama Allah kita malah nggak cari koneksi yang kuat. Nah, ini kan yang kebalik.
Harusnya koneksi sama manusia hubungannya kuat, koneksi sama Allah lebih kuat lagi. Jangan sampai kita mementingkan kepentingan manusia melebihi daripada kepentingan kita sama Allah Subhanahu wa taala.